Mari kita berdoa dan sambut firman dengan penuh sukacita dan percaya. Bapa di sorga, kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Bahkan juga telah memberi persembahan syukur kami kepada Tuhan. Khususnya untuk 1 bulan telah berlalu. Dan saat ini kami boleh berada di bulan yang baru, bulan yang ke-7 pada tahun ini. Hati kami limpah dengan rasa syukur, kagum kepadamu Tuhan. Saatnya dengan segala kerendahan hati, kami mau membuka hati bagi firman Allah. Kami rindu iman kami dikuatkan, diteguhkan. Perjalanan hidup kami sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Pakailah hamba-Mu, urapilah hamba-Mu, supaya tidak ada kesalahan sedikit pun dalam pemberitaan firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa, kami menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena setengah tahun penuh kita sudah berada di tahun ini. Dan saat ini kita boleh bersama-sama memasuki bulan yang ke-7. Dan sepanjang bulan yang ke-7 ini kita bicara 3 hal, yaitu iman, karakter, dan pengembangan diri kita, perubahan di dalam diri kita. Firman Tuhan pada hari ini berjudul hidup positif karena beriman. Hidup positif karena beriman. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 27. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, iman kepada Tuhan itu bagaikan pelita, bagaikan suluh yang menerangi jalan kita. Bayangkanlah ketika saudara sedang berada di dalam kegelapan oleh karena pemadaman listrik atau lampu. Maka yang kita lihat adalah hanya satu warna, warna hitam atau gelap. Lalu ketika di suasana seperti itu ada cahaya, ada terang. Maka kita akan berubah pandangan kita terhadap ruangan di mana kita ada. Iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita seharusnya akan menuntun kita sekalipun kita berada dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Dengan kepercayaan teguh pada kasih dan kuasa-Nya, maka setiap kita diharapkan menjalani hidup ini dengan optimis. Optimis itu artinya percaya, bukan pesimis. Pesimis itu kebalikannya, tidak percaya. Pesimis itu selalu bilang, mana mungkin, bagaimana caranya. Itu pesimis. Tetapi yang optimis itu, dia berkata pasti ada jalan. Pasti Tuhan buka jalan. Itu orang yang optimis. Dan sampai akhirnya kita tenang. Sekalipun kita berada di tengah
badai kehidupan. Berarti iman memberikan kita kekuatan untuk menghadapi rintangan. Menumbuhkan rasa syukur atas berkat yang kita terima. Dan iman itu akan menuntun kita untuk selalu berbuat kebaikan. Iman yang benar adalah iman yang membawa orang percaya memiliki pikiran yang positif. Memiliki pikiran yang optimis. Bukan pikiran yang negatif. Dengan pikiran yang positif itulah akan mendorong seseorang untuk beriman. Salah satu hal yang diajarkan dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 13 mulai. Di sana kita menemukan bagaimana ada orang-orang yang hebat namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di mana mereka diperhadapkan dengan berbagai tantangan dengan iman yang mereka miliki di hadapan Tuhan. Diperhadapkan dengan tantangan. Tantangan itu adalah pemaksaan untuk menyembah dewa lain. Itu tantangannya. Menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Semua harus tunduk dan sujud kepada patung dengan berkata, patung itulah Tuhan mereka. Itu tantangan, saudara. Itu persoalan serius. 3 orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menghadapinya dengan mengandalkan imannya kepada Allah. Maka dari itu kita memahami bahwa kita akan bisa hidup secara positif kalau kita memiliki iman yang benar. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah hidup 3 orang ini? Perihal iman mereka. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Iman dan keberanian. Ayat 17 dan ayat 18 berkata demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ia Raja. Saudara, siapa yang tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja, hukumannya tidak tanggung-tanggung. Hukumannya adalah mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala. Dan oleh Alkitab berkata, api di dalam perapian itu dipanaskan 7 kali lebih panas dari yang biasa. Itu tantangannya. Maka raja berkata, pikir ulang keputusanmu. Apakah engkau akan menyembah patung atau tetap memiliki ketetapan hati untuk menyembah Allah? Maka dia menjawab demikian. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan, ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18. Perhatikan baik. Tetapi seandainya tidak, maksudnya tidak dilepaskan. Berarti mati dibakar habis-habis. Hendaklah tuanku mengetahui, ia Raja.
bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Perhatikan baik. Di sini berbicara bukan keberanian yang konyol, tetapi tindakan berani yang didasarkan pada keyakinan percaya pada Allah yang disebut dengan iman. Sebab di ayatnya yang ke-17 tadi dikatakan dengan jelas, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan, Dia akan lepaskan. Tapi kalaupun tidak dilepaskan, tidak persoalan. Kurang lebih bahasa sederhananya. Kami akan tetap percaya pada Dia. Haleluya. Kami akan tetap mencintai Dia. Bukan yang lain. Sekalipun tidak dilepaskan. Sekalipun tidak ditolong. Saudara, kenapa mereka memiliki hidup yang positif? Karena imannya pada Tuhan. Kadangkala kita baru sesuatu diminta pada Tuhan. Dan Tuhan tidak langsung menjawab, tidak langsung memberi. Kita langsung putus asa dan berkata, katanya Tuhan baik. Katanya Dia mengerti. Katanya Dia peduli. Nyatanya mana? Iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego inilah yang disebut dengan iman dan keberanian. Kalau Tuhan tidak dengar doaku, tidak masalah. Saya tetap mencintai Dia. Kalau Tuhan tidak sembuhkan sakitku, tidak persoalan. Aku tetap mencintai Dia. Begitunya bahasanya ini, sederhananya. Gak dikasih apa-apa pun, tidak masalah. Karena Dia sudah memberi lebih daripada itu. Apa yang Dia beri? Lebih daripada itu, nyawanya. Saudara-saudara, karena memiliki iman yang teguh kepada Tuhanlah, maka Sadrak, Mesak, dan Abednego menyatakan keberaniannya di hadapan Raja Nebukadnezar. Mereka menolak untuk menyembah patung yang didirikan oleh raja karena keyakinan mereka adalah bahwa hanya ada Allah satu-satunya yang layak dipuja dan disembah, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak ada yang lain. Luar biasa. Coba saudara renungkan baik-baik ayat-ayat ini. Dan coba tarik pada diri kita. Kapan terakhir engkau kecewa dengan Tuhan? Hanya karena keinginanmu tidak terpenuhi. Walaupun sesungguhnya tidak ada seorang pun yang layak untuk kecewa. Amin. Sekali lagi tidak ada seorang pun yang layak untuk marah, kecewa dengan Tuhan. Sebab siapa saya, siapa saudara marah kepada Tuhan, kecewa dengan Tuhan, mengancam Tuhan. Siapa saudara? Siapa saya? Tak layak marah. Tak layak kecewa, tak layak mengancam Tuhan. Haleluya. Jadi musuh utama iman kita sebenarnya bukan keadaan tidak beriman. Tetapi ketakutan, keraguan, atau kekhawatiran. Ini musuh utama kita. Saya berdoa, Tuhan, tolong aku diberi iman seperti mereka. Seperti orang-orang muda ini. Tidak mudah
untuk berkata seperti ayat 17 dan 18. Yang selalu kita katakan adalah, Tuhan, kalau Engkau sembuhkan sakitku, aku akan sungguh-sungguh beribadah. Aku akan mendukung pelayanan pekerjaanmu. Itu ngancam. Tuhan, kalau aku diberi pekerjaan yang layak dan baik, maka apapun yang dibutuhkan dalam pelayanan, aku akan dukung. Itu ngancam, bro. Itu bukan iman. Itu marah, ngancam. Yang benar adalah, apapun yang terjadi tidak akan mengurangi cinta dan kasihku padamu. Engkau mau kasih haleluya, tidak kasih juga puji Tuhan. Itu namanya iman dan keberanian. Yang kedua, iman dan mujizat. Kita baca ayat 21 sampai 23. Apa yang terjadi karena iman yang disertai keberanian? Itu terjadi mujizat. Tidak akan pernah terjadi mujizat kalau tidak dimulai dengan keberanian. Ayat 21. Lalu ketiga orang itu diikat dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain. Mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 22. Karena titah raja itu keras, perapian pun dipanaskan secara luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat. Dengar, baca ayat ini. Yang mengangkat saja mati belum sampai masuk. Apalagi yang sudah masuk, bisa bayangkan itu. Karena panasnya luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. 23. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketiga orang itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itu ke dalam keadaan terikat. Masuk juga. Oh, ketika harus diikat dan masuk, mungkin dia udah berkata, tidak ada mujizat terjadi. Kayaknya selesailah kita ini. Karena diikat, harusnya kan sebelum diikat ada mujizat, baru berkata luar biasa. Ini sempat diikat. Sampai kadangkala Tuhan itu membawa kita pada situasi yang sangat sulit. Sampai diizinkan langkah-langkah begitu. Ingat Abraham? Sampai diizinkan ikat Ishak. Bukan hanya diikat, siapkan kayu bakar. Bukan hanya kayu bakar, dinaikkan ke atas. Bukan hanya itu, pisau ditarik, pedang untuk menyembelih. Sampai Tuhan izinkan, sampai langkah itu. Maunya kita kan, ketika Abraham mau ikat tangan, kaki dan daripada Ishak itu langsung terjadi mujizat. Tuhan bilang, gak usahlah kau ikat. Ketika Abraham timbun kayu bakar, harusnya Tuhan bilang gak usah kau repot-repot, gak usah. Tapi sampai begitu diizinkannya. Oke ya, tolong simak baik-baik ini. Semoga saudara memahami yang saya maksud. Sampai kepada langkah seperti itu Tuhan izinkan. Dan Abraham siap untuk menyembelih Ishak. Itu langkah yang sangat luar biasa. Langkah terakhirnya adalah ini tangan sudah diancam. Tinggal cap. Tapi sebelum itu Tuhan bilang jangan kau apa-apa. Ini juga sama. Apa enggak gemetaran mereka kira-kira? Diikat juga tangan kita. Kayaknya enggak terjadi mujizat ini. Diikat di bawah. Waduh, harusnya sebelum itu jangan diikat ya. Tuhan bilang enggak perlu. Tapi diizinkan. Oh haleluya. Luar biasa.
Sadrak, Mesak, Abednego, ketiga orang itu jatuh dalam perapian yang menyala-nyala dalam keadaan terikat. Saudara-saudara, iman yang mendatangkan keberanian pada akhirnya menghasilkan mujizat, Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Akhirnya mujizat terjadi. Abraham ada mujizat terjadi. Apa mujizatnya? Tuhan sediakan anak domba. Saya mau tanya, kira-kira dengar saya. Abraham lihat gak sekelilingnya sebelum melakukan penyembelihan anaknya itu? Kira-kira dia lihat gak? Tahu gak apa yang ada di sekelilingnya? Pasti, karena dekat itunya. Dia lihat tidak ada apa-apa. Tapi di situ Tuhan sanggup sediakan. Walaupun sebelumnya sudah dia tidak ada apa-apa. Bacalah kisah dalam Alkitab di mana iman menuntut keberanian dan berakhir pada mujizat. Selalu ada sampai di masa-masa yang sangat genting. Lazarus mati saat genting. Baiknya Tuhan itu kita akan berkata, di saat Maria dan Marta kirim berita pada Yesus bahwa saudara mereka yang dikasihi oleh Yesus sakit. Harapan saudara dan saya ketika dikabari Yesus sakit, yang kita senangi apa? Yesus segera berlari atau cepat datang lalu menjamah Lazarus supaya tidak sempat mati. Itu yang kita mau. Tapi Alkitab bilang apa? Yesus sengaja tinggal. Artinya tidak secepat itu. Tidak segera datang walaupun di saat itulah Marta dan Maria mengharapkan kehadiran Yesus untuk menyembuhkan adik mereka. Tapi lihat, diizinkan sampai mati. Sampai mati di rumah. Lalu Yesus datang? Tidak. Sampai diapain? Dikubur. Sudah bau belum? Sudah berbau, Alkitab bilang. Saya senang sekali baca ini. Walaupun ya sangat menggetarkan hati. Saya bisa bayangkan itu. Kita yang selama ini bersama Yesus. Marta dan Maria itu kan melayani Yesus. Pergi kemana-mana dia yang sediakan makanan. Dia kesediakan minum. Akomodasinya dia. Kalau datang siapkan tempat tidur. Siapkan makan dan minum. Itu mereka lakukan. Tapi di saat mereka butuh. Dengar. Di saat mereka butuh kehadirannya. Yesus tidak datang. Kita akan bilang. Kecewa saya. Sia-sia tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Percuma Mar. Entah siapapun yang bilang. Atau Marta atau Maria yang bilang. Percuma Mar. Udahlah. Selama ini kita baik sekali sama dia. Tapi apa? Di saat kita perlu dia gak datang. Setelah dikubur datang. Kalau saudara ada di situ, pasti saudara bilang, percuma. Pasti saudara bilang, tak perlu. Ini menambah luka. Kalau saudara ada di situ, saya juga mungkin ya sia-sia. Terlambat. Bukan sekarang, kemarin. Begitu cara Tuhan. Tapi selesai tidak. Alkitab berkata, Yesus bilang di mana dia? Dibawalah Yesus ke kuburan. Yesus bilang Lazarus, keluar. Lazarus bilang apa? Gak mau. Kelamaan. Aku mau sini aja terus. Enggak, Lazarus bangkit. Lalu pertanyaannya, mana yang membuat orang lebih takjub, lebih kagum, dan berkata, wow, mana? Orang sakit disembuhkan atau orang mati dibangkitkan? Saudara pasti bilang, orang mati lah Pak, kalau sakit biasa sembuh. Orang mati apalagi udah dikubur, itu sesuatu yang luar biasa. Nah,
Kita ini tidak maunya melihat sesuatu yang luar biasa. Tapi kita tidak mau ikut proses Tuhan. Halo, kita maunya luar biasa. Sehingga kita berkata kepada Tuhan, wow, luar biasa, wow. Tapi kita tidak mau ikut proses. Haleluya. Bayangkan orang ini. Mereka tetap dilemparkan ke dalam nyala api. Masuk ya masuk. Tapi luar biasa, mereka tidak celaka. Mereka tidak celaka. Alkitab menulis bahwa jubah yang dipakai, celananya, topinya, pakaian mereka, itu barang-barang yang sangat mudah terbakar. Tapi tidak dikuasai api. Api tidak membakarnya. Haleluya. Perenungan kita adalah mujizat menjadi bagian mereka yang percaya. Dengan maksud untuk menyatakan kemuliaan Allah kepada mereka yang belum percaya. Mujizat masih ada. Kalau saudara tidak percaya lagi mujizat, tak ada lagi artinya saudara percaya pada Tuhan. Orang yang percaya pada Yesus, pada Tuhan, percaya ada mujizat. Amin. Percaya ada mujizat. Otak kita selalu bilang, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Itu bukan iman. Yang disebut iman itu adalah tidak dilihat oleh matanya. Logikanya tidak sampai ke situ. Tapi dia percaya. Itu iman. Haleluya. Iya. Itu dia. Luar biasa ini. Firman ini. Jadi mujizat akan terjadi kalau kita berani. Tak akan pernah ada mujizat kalau engkau tidak berani. Langkah pertama penting. Dan kalau saudara diam saja, tak akan pernah terjadi mujizat. Haleluya, yang ketiga terakhir. Iman dan kesaksian. Apa kesaksian daripada semua itu? Mulai ayat 24. Simak baik ayat ini. Kemudian Raja Nebukadnezar terkejut. Iya, terkejut. Melihat segera bangun. Dia segera bangun dan berkata kepada para menterinya. Lihat. Bukankah 3 orang? Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dalam keadaan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka apa? Benar ya Raja. Ayat 25. Lihat ayat-ayat ini. Oh haleluya. Katanya. Tetapi aku melihat 4 orang berjalan-jalan. Dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan keempat itu kelihatan seperti anak dewa. Oke, saya baca 26. Simak. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu dan berkatalah. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, siapa dia di pemandangan Raja Nebukadnezar? Hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah. Dan datanglah kemari. Wah, saudara lihat gambar itu ada di belakang satu. Yang menjaga mereka. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari api itu. 27.
para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak dikuasai oleh api. Terjemahan sebelumnya berkata tidak mempan. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Rambut tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun, bau asap pun tidak ada pada mereka. Nebukadnezar kaget. Dan berkata, kalian adalah hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi. Iman Sadrak, Mesak dan Abednego membuat Raja Nebukadnezar dan para pejabat petinggi menteri yang ada di sana terheran-heran. Apa yang membuat mereka heran? Ini ada yang keempat. Ada pribadi figur keempat yang mereka lihat selain Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan wajah yang keempat itu beda sendiri. Seperti anak dewa. Pengakuan bahwa ketiga orang itu adalah hamba Allah yang Maha Tinggi menunjukkan betapa kagumnya Nebukadnezar kepada pribadi yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Haleluya. Iman kita berakhir pada kesaksian. Amin. Sekali lagi iman kita berakhir pada kesaksian. Sampai akhirnya orang berkata, wow, luar biasa Tuhan orang ini. Sekali lagi setiap perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita harus menjadi kesaksian. Membuat orang heran dan terkagum-kagum. Iman sejati akan memberi kesempatan untuk bersaksi. Dan menuntun orang lain untuk mengenal Allah yang Maha Tinggi. Bukan hanya untuk kita. Tapi lewat apa yang Tuhan kerjakan dalam diri saudara dan diri saya. Orang harusnya berkata luar biasa. Oh bisa terjadi? Bisa. Di tengah keluarga saudara bisa. Wah, gak duga ya. Sekarang mereka udah kayak gini. Wah, luar biasa. Tuhan memberkati mereka. Apa kesaksian hidupmu yang membuat orang terkagum-kagum? Jangan bilang gak ada Pak. Wah kasihan kali. Harusnya ada. Iya Pak, gak ada. Aku aja gak kagum. Saudara gak kagum, apalagi orang. Hanya saja saudara tidak ingat. Sebenarnya ada kesaksian hidupmu yang membuat orang terkagum-kagum. Ada gak kesaksian Pak Beni yang membuat orang terkagum? Kalau Bapak cerita. Dia bilang, enggak, aku aja gak kagum Pak. Ya gak mungkin lah orang kagum, saudara aja sendiri gak kagum. Banyak kisah hidup. Kalau saudara tanya saya sampai sore kita bicara di sini. Apa yang membuat saudara kagum dan orang kagum juga. Walaupun kalau saya bilang, saudara akan bilang, aku gak kagum. Itu karena engkau tidak suka sama saya. Sebenarnya di hatimu berkata luar biasa juga. Tapi dia bilang, aku gak kagum. Hanya karena sakit hati. Karena katanya kalau orang sakit hati sama kita, perkataan sebaik apapun kita sampaikan sama dia, tidak akan pernah terima. Tidak akan pernah percaya. Walaupun sudah benar. Dan dia tahu itu benar, tapi tidak akan terima. Kenapa? Karena sakit hati. Sampai hari ini aku kagum.
Wah, Tuhan Yesus hebat, luar biasa. Jadi hidup kita akan positif kalau kita memiliki iman yang luar biasa. Oke. Hidup positif karena beriman. Dimulai dari keberanian. Memang langkah pertama itu yang susah, Pak. Iya, dengar ini, sudah mau selesai khotbah ini. Langkah pertama itu yang memang sangat berat sekali. Coba kalau saudara ya, sebutlah misalnya ingin terlibat dalam pelayanan. Langkah pertama itu ketakutannya luar biasa. Nanti apalah kata orang sama saya pakai dasi aku ke gereja. Saudara, waduh tersiksa sekali sampai satu malam sudah nggak tidur. Karena bilang besok Bapak melayani ya, pakai dasi, pakai jas. Wah, pakai dasi, pakai jas. Dasi dan jas itu membuat saudara tidak bisa tidur sepanjang malam. Karena saudara bilang nanti kalau aku keluar dari depan rumah, dilihat tetanggaku. Apalah mau dia bilang sama saya. Makanya kadang-kadang sampai di gereja, dari jalan dari rumah dia nggak pakai apa-apa. Di gereja baru pakai. Terus, oke, selesai pakaian. Apa tugas saya besok, Pak? Bapak kolektannya maju ke depan. Waduh, apalah kata orang nanti tiba-tiba. Kolektan Bapak itu ya maju dia ke depan. Dan ada orang bilang, hebat ya. Itu hari pertama. Minggu kedua, ketiga, biasa. Jadi langkah pertama itu bikin berat. Tidak berani. Tapi ketika kita berani, mujizat akan terjadi. Haleluya. Langkah pertama sudah dimulai, maka percaya mujizat akan terjadi. Dan ketika mujizat terjadi, orang akan terkagum-kagum. Karena mereka melihat kesaksian hidup, kesaksian yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Di tengah kehidupan saudara, di pekerjaan, di keluarga, bahkan di gereja kita. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami diajar untuk hidup positif. Karena kami memiliki iman. Iman itu menuntut kami untuk berani. Terjadilah mujizat. Dan seharusnya menjadi kesaksian. Membuat orang memuliakan Allah. Lewat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih meteraikan firman ini di dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.